dan halal atau menentukan halal dan haram itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak punya otoritas sama sekali. Kalau panjenengan sedaya sebagai manusia, seberapapun derajat kita, maka tidak boleh ada di antara kita yang mengatakan bahwa ini halal, ini haram. Tapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. At-tahlil ini berasal dari kata al-hillu atau halal, mengandung sigat fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yang mengandung makna bahwa kata kerja ini fi'il mudhari itu menjadi fi'il muta'addi yang aslinya fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul, objek, dijadikan sigat fa'ala yufa'ilu taf'ilan, maka menjadi fi'il itu menjadi fi'il muta'addi yang mana membutuhkan objek. Kita bahas al-mabda'us tsani. Saya tadi bawa mouse tapi nggak berfungsi ya. Al-mabda'us tsani, bahwa pokok-pokok ajaran yang kedua. Kita baca annal islam haddada syarata ila allati tamliku tahlil wa tahrim fantaza'aha min aidil khalq ayyan kanat darajatuhum fi dinillahi aw dunyan nas. Jadi bahwa Islam itu membatasi otoritas manusia atau membatasi otoritas yang siapa yang menentukan halal dan haram sesuatu, baik itu makanan ataupun pekerjaan ataupun yang lainnya. Jadi ayyan kanat darajatu fi dinillah, meskipun seberapa tinggi derajatnya seseorang di dalam agama Allah atau dalam hal agama, kiai, santri, cantrik dan lain sebagainya, ketua ansor, anggota, itu nggak punya otoritas sama sekali menentukan mana yang halal, mana yang haram. Karena judulnya itu adalah at-tahlil wa tahrim haqqullahi wahdah. Yang menentukan halal haram itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan sahabat, wa man fa'ala dzalika minhum faqad tazawaja haddahu wa'tada ala haqqir rububiyyah. Barang siapa di antara kita, wah itu nggak resuwe ini. Positif ini. Waman fa'ala dzalika, bahwa kalau ada orang yang kemudian mencoba untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram, maka dia itu sebenarnya sudah melampaui batas. Melampaui batas, dia itu mencoba masuk ranah rububiyah, ranahnya Tuhan. Dalam bahasa lain itu ngomong ini, kemudian kok mau atau berusaha menentukan ini halal, ini haram dan lain sebagainya, maka dia itu mencoba untuk menjadi Tuhan. Karena dia itu sudah melampaui batas kewajaran sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya otoritas siapa yang menentukan halal dan haram itu ada batasannya. Hanya Allah saja, tidak boleh ada yang lain. Makanya kalau ada orang yang berusaha melakukan itu disebut sebagai mutajawiz atau orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Kalau bahasa Al-Quran itu adalah mu'tadin. Kemudian sahabat, dalil-dalilnya ini banyak, ya, banyak sekali. Bahkan di sini disebutkan waqadna al-Quran ala ahli kitab. Al-Quran itu mencela ahli kitab. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ngapunten, orang-orang Yahudi sama orang-orang yang Nasrani itu, mereka khususnya orang Nasrani itu banyak yang
Di dalam Alkitab, di dalam Injil mereka itu ada semacam otoritas. Makanya gereja zaman dulu itu mempunyai otoritas mana yang baik, mana yang tidak. Orang-orang Eropa zaman pertengahan, waktu itu mereka tergantung dengan gereja. Gerejanya itu tak kalau menentukan ini halal, ini haram, maka itu tunduk. Bahkan bukan hanya sekedar halal dan haram. Gereja dulu itu mengatakan bahwa bumi ini datar. Bumi ini datar. Mereka ya sami'na wa ata'na menurut. Sampai ada ilmuwan yang kemudian meneliti. Ada orang yang dari Polandia. Polandia ini namanya Nikolai Kopernik atau bahasa latinnya adalah Nikolaus Kopernikus. Kemudian meneliti, ini bener tak bumi ini datar? Oh, gereja itu ngomong, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka mengatakan bumi ini datar. Akhirnya Nikolai Kopernik atau Nikolaus Kopernikus ini kemudian meneliti. Ternyata mereka menemukan bahwa oh bumi ini bukan datar, tetapi apa? Bulat. Kemudian ada seorang Italia yang tidak percaya terhadap gereja. Tidak percaya. Seorang namanya Galileo Galilei. Samandro kalau di dalam buku-buku IPS dulu itu ada namanya Galileo Galilei. Itu yang kemudian menemukan gaya gravitasi bumi. Nah, karena mereka menolak apa yang disampaikan oleh gereja, makanya mereka disebut protes. Akhirnya muncullah yang namanya kaum Kristen Protestan. Ada yang Katolik yang sekarang itu ada di Vatikan itu, ada yang kemudian Protestan. Orang-orang yang modern, Kristen modern, orang-orang Nasrani modern, rata-rata mereka menganut aliran Protestan seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasrani waktu itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menganggap bahwa pastor pendeta itu sebagai Tuhan, dewa mereka. Karena mereka menganggap bahwa mereka itu pastor pendeta pemuka agama itu yang bisa menentukan halal haram. Halal haram seperti itu. Wal Masih dan Tuhan Al-Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah satu Tuhan, ilahan wahidan. Ini disebutkan ilahan wahidan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mereka malah percaya kepada pastor-pastor mereka. Di sini nanti saya disebutkan bahwa ngapunten di dalam ini wala zalan nasara yas'umuna annal masiha aqta talamidahu tafwidan bi ayyuhallilu wa yuharrimu kama yasha'un. Sampai sekarang orang-orang Nasrani itu menganggap bahwa Nabi Isa, Yesus, yang anggapan mereka Yesus, itu sebelum diangkat oleh Tuhan, sebelum disalib itu, mereka percaya bahwa Yesus itu memberikan otoritas kepada murid-muridnya untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Di sini disebutkan kama ja'a fi Injil Mata, sebagaimana yang ada di Injil Matius. Saya bukakan panjenengan Injil Matius. Saya punya Injil, ini Alkitab. Kalau kepingin ngopi monggo. Bayar. Wah. Iya, ini Injil Matius sih. Wah, nggak kelihatan nih kira. Saya ini kan aplikasinya berbeda. Sebentar, saya salah itu sepertinya. Iya, itu. Oh iya. Gak kelihatan. Nah ini Injil Matius
pasal 18 ayat berapa tadi yang disampaikan oleh musonif? 18. Ketahuilah. Nah ini ayat 18. Ketahuilah apa yang kamu larang di dunia juga dilarang di surga, dan apa yang kalian benarkan di dunia juga dibenarkan di surga. Ini mengatakan begini, seakan-akan ini Injil ya. Ini seakan-akan mengatakan bahwa apa yang oleh pendeta itu dikatakan benar, maka direstui oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pendeta itu salah, maka juga direstui oleh Tuhan. Jadi seakan-akan di dalam Injil itu bahwa yang membenarkan atau menyalahkan, yang menghalalkan dan mengharamkan itu adalah Pastor. pemuka agama mereka. Nah, padahal di dalam Islam tidak. Padahal di dalam Islam tidak, bahwa yang dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kemudian yang kemarin waktu pertemuan pertama kita bahas, bagaimana ada sebuah fenomena sekarang orang kelompok manusia atau kelompok orang yang melarang dirinya untuk memakan sesuatu yang kita kemarin sebut sebagai vegan atau vegetarian. Apa hukumnya seperti itu? Apa kira-kira? Saya ini tidak makan barang-barang yang bernyawa atau hewan yang bernyawa atau sebagainya. Nah, itu para ulama berpendapat begini. Kalau orang seperti itu melarang dirinya untuk memakan yang saya sebutkan tadi itu karena hanya dengan dalil kesehatan, maka boleh. Tetapi kalau dia itu meyakini bahwa kalau saya makan ini itu adalah haram, maka itu sama dengan menyalahi atau yata'adda hududallah, melampaui batas sebagai manusia, kewenangan manusia. Kalau menganggap bahwa yang aku makan iwa ini haram, maka itu. Atau kemudian yang kedua, yang ketiga, sekali lagi kalau vegetarian itu kalau menghindari makanan-makanan yang bernyawa itu hanya sekedar karena kesehatannya, maka itu boleh. Tetapi kalau kemudian mengatakan bahwa saya tidak makan ini karena ini haram bagi saya, maka itu tidak boleh, karena menganggap menganggap makanan yang disediakan oleh Allah itu adalah haram, padahal itu adalah halal. Yang kedua. Yang ketiga, kalau dengan dalil kasihan, saya kasihan, ini kan yang sekarang yang ada di barat itu seperti itu. Dalilnya itu kasihan, ini ikan hidup, ini hewan di daratan, kambing, sapi, seharusnya layak hidup, tapi kenapa kok dibunuh, dimakan oleh manusia dan lain sebagainya. Maka itu juga melampaui batas-batas dia itu sebagai manusia, karena itu berarti sama dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena apa? Karena sudah saya sebutkan kemarin di pertemuan pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sakhara, menundukkan semua apa yang ada di dunia ini kepada siapa? Manusia. Menundukkan semua yang ada di alam raya ini adalah untuk manusia dan boleh dimanfaatkan kecuali ada nas-nas khusus di dalam Al-Quran yang jelas-jelas mengharamkan. Jadi intinya para sahabat-sahabat, bahwa kalau ada yang menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, itu adalah orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas, yang dicela atau yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena at-tahlil wa tahrim haqqullahi wahdah, menentukan halal, menentukan haram itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu itu di zaman jahiliyah banyak seperti itu. Ini disebutkan ada orang-orang jahiliyah itu ketika mereka punya onta, kemudian untanya itu melahirkan sampai 5, kemudian yang salah satunya adalah melahirkan unta jantan. Akhirnya mereka mengatakan, oh saya tidak boleh makan ini,
yang jantan ini akan dihadiahkan kepada Tuhan. Sampai ngapunten, dan itu pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu terjadi. Sayyidina ayahnya Nabi Muhammad, Sayyid Abdullah. Sampai tahu nggak, Sayyid Abdullah itu dulu pernah mau disembelih oleh ayahnya. Nabi Muhammad itu disebut sebagai mempunyai julukan Ibnu Dzabihain, anak dari dua orang yang bakal disembelih. Siapa? Nabi Muhammad itu adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Terus ya, Nabi Ismail itu keturunannya tidak ada yang menjadi nabi semuanya. Nabi Ismail saat keturunannya itu zaman-zaman fatrah, zaman tidak ada nabi di Mekah, di Hijaz, sampai datangnya Nabi Muhammad. Nabi Ismail jelas dulu mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Sayyid Abdullah ini juga biar mau disembelih. Karena apa? Karena Sayyid Abdul Muthalib itu adalah pemuka orang Quraisy. Itu biar mempunyai 9 anak laki-laki. 9 anak laki-laki. Dia kemudian bernazar, saya kalau punya anak laki-laki lagi, cangkep berapa? 10, maka yang terakhir tak sembelih. Tak sembelih itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada dewa, seperti itu. Tapi 10 ini sahabat-sahabat, anak laki-laki yang 10 ini bukan dari istri satu toh. Zaman biyen itu kan istrine kata. Ya, kata ya cakak iso gak wani. Lo wici. Ben akeh. Jadi Sayyid Abdullah itu ternyata lahir dari 10 orang laki-laki, dan yang terakhir ketika istri daripada Abdul Muthalib ini hamil, Sayyid Abdul Muthalib ini hamil, beliau nazar, kalau yang lahir ini adalah anak laki-laki, maka saya akan bersyukur, dan wujud syukur saya adalah saya akan menyembelih. Ngono zaman biyen niku, syukur itu sembelih. Nabi Ibrahim itu diipeni langsung ru'ya al-haq, impian yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, kongkon membelih anake sebagai rasa syukur, ngono dibelih. Abdul Muthalib ngono kada dibelih ketika lahir. Ternyata laki-laki kemudian diberi nama Abdullah, dan tidak ada nama Abdullah sebelumnya. Orang zaman jahiliyah waktu itu tidak ada yang namanya Abdullah. Abdul itu adalah hamba Allah. Biyen niku namanya ya Abdul Uzza, Abdul Mata, Abdul Ka'bah, Abdul Syams. Abdul Syams itu berarti kawulane srengenge. Abdul Ka'bah berarti kawulane Ka'bah. Abdul Qamar berarti kawulane bulan, dan lain sebagainya. Abdul itu ada, tapi tidak Abdullah. Nah, Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali bernama Abdullah. Nah, ketika lahir laki-laki, langsung Abdul Muthalib ini bilang, saya akan melakukan nazar saya dengan menyembelih anak. Aslinya bukan Abdullah yang disembelih, tapi salah satunya sebenarnya. Salah satunya, tetapi kemudian salah satunya ini milihnya bagaimana, diundi, Pak, sahabat-sahabat. Diundi. Lah diundi ya kena Abdullah terus. Berarti Abdullah ini yang mau akan disembelih. Nah, mau disembelih, akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini protes. Abdul Muthalib sampai ini beleh, sampai ini adalah public figure, influencer. Sama ini dinut sampai wong akeh. Influencer lah ngono, dinut sampai wong akeh. Public figure. Yeah. Sampai kalau melakukan sesuatu pasti dinut, pasti akan ditiru sama yang lain. Nih sama nyembelih aja kan, yang lain itu nyembelih kabeh iso aja. Lah iso bela-belayan akhirnya terus ya omong. Orang-orang Quraisy zaman jahiliyah itu adalah bagusnya itu mereka tidak menepati janji. Bagusnya mereka itu dermawan, pemberani, nek janji gak tahu suloyo. Gak kayak awak-awakan ini kadang-kadang nih utang kemudian
lali. Semoyo tapi wis wayahe nyaur melayu. Mereka boten. Mereka ngomong lho aku wis janji kok wis nazar kok ya tak beli anakku iki. Dari Abdul Muthalib ngeten. Lah terus ya apa nek sampean larang? Kok kabeh protes. Cara wong sakniki ngoten orang-orang Quraisy niki demo nang Abdul Muthalib. Ojo belek demone tuntutane wis satu ojo belek. Nek sampean belek pasti ditiru sama yang lainnya. Abdul Muthalib sanjang ngeten. Terus ya apa? Ya apa aku nang pangeranku? Wong aku wis janji. Nah, ternyata ada solusi. Solusinya apa? Solusinya Abdullah, Said Abdullah yang akan disembelih tadi itu diganti dengan beberapa ekor unta. Wakila annahu asyara 10 ekor unta. Ada yang mengatakan bahwa 100 ekor unta. Akhirnya atas saran-saran dari pemuka Quraisy, Abdul Muthalib ini kemudian menerima saran tersebut. Akhirnya mboten sudah dibelek tapi diganti dengan beberapa ekor unta. Ini kronologi Nabi Muhammad disebut sebagai Ibnu Zabihain, anak dari dua orang yang bakal disembelih. Lah kejadian-kejadian seperti itu adalah zaman-zaman jahiliyah yang kadang-kadang nyembelih yang sebenarnya diharamkan, yang tidak boleh mereka halalkan. Ada tradisi-tradisi lama yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka juga begitu, kadang-kadang kalau mempunyai kambing, wedhus ini mereka berjanji seperti ini. Wedhus ini nek manak loro, nek lanang, nek wedok tak pek. Nek lanang gak tak pek, tapi langsung kedua pangeran. Nek wis kedua pangeran, kadang ada yang disembelih, kadang ada yang gak diapa-apa. Nek unta biasanya tidak digunakan sebagai hewan penyembelihan, tapi dijarno, dibiarkan begitu saja, tidak boleh dibuat angkut, tidak boleh buat mengangkut air, mengangkut barang dan lain sebagainya. Ya kaya nek saniki niku sapi mungguhe orang India. Orang India kan sapi dari barang-barang sing istimewa lah ngoten. Nah, tuh makanya contoh daripada orang-orang zaman dahulu itu adalah bagaimana mereka menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Tapi di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan suatu pokok ajaran Islam bahwa at-tahlil wa tahrim haqqullahi wahdah. Menentukan yang halal dan yang haram itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, pokok ajaran Islam atau pokok-pokok ajaran dalam Islam yang ketiga, kaidah-kaidah yang seperti saya sampaikan kemarin, tahrimul halal wa tahlilul haram qarinus syirku billah. Mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram itu sama dengan syirik. Apa sih? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu qarinus syirku billah, sama dengan syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik terhadap Allah itu adalah menyekutukan atau membuat ada orang lain atau makhluk lain yang sama dengan Allah. Kita lihat di sini. Wa idza kana al-Islam qad na'a. Bentar. Ini wa idza kana al-Islam qad na'a ala man yuharrimuna wa yuhalliluna jami'an fa innahu qad ihtassal muharrimin bi hamalati ashaddi wa anab nadran lima fi hadzal ittijah min hajarin alal bashar. Artinya apa? Bahwa kalau Islam tadi itu sudah mencela orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dan yang menghalalkan sesuatu yang haram, maka ini akan ada stigma. Stigma itu cap predikat yang lebih asyad, yang lebih kejam lagi.
yang lebih dahsyat lagi apa? Yaitu orang yang melakukan hal-hal semacam itu disebut sebagai orang-orang yang syirik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lana, di sini disebutkan wa'lana an risalatihi faqala bu'istu bil hanifiyyati samha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, saya ini diutus di muka bumi ini bil hanifiyyati samha, dengan agama yang suci, yang toleran. Samha itu adalah toleran. Fahiya hanifiyatun fil aqidah wa tauhid, toleran dalam hal akidah, suci dalam hal akidah dan juga tauhid. Samha fi janibil amal wa tasyri', tapi toleran dalam hal praktek-praktek peribadatannya, praktek-praktek muamalahnya. Oleh karena itulah ini sangat berkaitan dengan yang kita bahas dengan yang kedua tadi, bahwa kalau memang yang menentukan halal dan haram itu adalah Allah, maka jika ada orang yang menghalalkan yang haram atau menentukan halal dan haram, maka itu bisa disebut dengan syirik. Itu naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat-sahabat, ini agak singkat daripada yang pertama. Fatahribul halal qarinus syirk. Walihada syaddadal Quran an-nakr ala musyrikil Arab fi syirkihim wa awsanihim wa tahrimihim ala anfusihim minat thayyibat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Quran jelas menekankan bahwa penghalalan sesuatu yang haram ini tahrim ala anfusihim minat thayyibat min anwa'il harsi wal an'am ma lam ya'zan billah wa min dzalika tahrimul bahira was-sa'i wal wasilah al-hami, itu haram. Bahwa saya sebutkan di awal tadi, mereka itu mempunyai istilah-istilah tertentu yang mana mereka itu mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh di sini, waqad kanu fil jahiliyah idza wulidat naqa khamsatun. Saat jahiliyah, pada zaman jahiliyah waktu itu, ketika naqa itu adalah unta, sudah melahirkan 5 anak, ternyata salah satunya adalah akhiruha dzakar. Di akhir yang dilahirkan terakhir itu adalah untanya laki-laki. Laki-laki jantan, maka mereka mengatakan bahwa yang jantan itu tidak boleh disentuh, gak oleh dibeleh, gak oleh digawe soro-soro, gak oleh digawe kerja, gak oleh gawe nyingkal, gak oleh gawe ngangkut air, gak boleh buat apapun, karena mereka katakan itu adalah bahirah. Apa bahirah itu? Itu adalah unta yang dikhususkan untuk pangeran. Tidak boleh disembelih, tidak boleh apapun. Nah, ternyata kayak ngono itu dikontrol oleh Al-Qur'an. Lah, enggak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya wakana tisha, kambing idza waladat unsa fahyalahum. Nek kapan kambing itu melahirkan anak kok betina, maka mereka ini milik kita. Tapi wa idza waladat dzakaron fahyali alihatihim. Tapi nek melahirkan kambing itu melahirkan ini jantan, maka mereka mengatakan ini adalah untuk pangeran, untuk dewa-dewa mereka. Akhirnya gak oleh disembelih, gak oleh diapa-apa. Ini kemudian yang dikonter oleh Al-Quran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini, surat Al-Maidah ayat 103 sampai 104. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah itu tidak menjadikan bahira itu unta sing tak sebutkan kalau ulunnya. Sing jarene nek manak
wedok terus terakhir lanang niku bahira. Wala terus wae pundi? Wala saiba niku wedhus lanang nek lairno wedok mbek lanang niku saiba. Termasuk wasilah wa hamil niku adalah hewan-hewan sing digawe-gawe mereka. Walakin alladzina kafaru, tapi mereka orang-orang kafir itu adalah yaftaruna 'ala Allahi kadziba, gawe-gawe. Sing gak di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu gak ono kaya niku. Tapi ngarang-ngarang dhewe wong kafir itu. Wa aktaruhum la yaqilun. Sebagian besar orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang gak berakal. Nah, inilah makanya di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-An'am ini munaqashatun tafsiliyatun. Di dalam surat Al-An'am, kalau panjenengan mirsani surat Al-An'am itu artinya kan hewan ternak. Di dalam surat Al-An'am itu banyak debat-debat antara orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad. Debat dalam arti bukan debat-debat kusir, tapi di sini dalil-dalil ilahiyah, dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang halal itu mana, yang haram itu mana. Yang dipraktikkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu nggak ada artinya apa-apa. Kemudian termasuk dalam surat Al-Maidah yang kita sebutkan tadi, Al-Maidah itu juga artinya hidangan. Dalam surat Al-An'am disebutkan, surat Al-Maidah juga diterangkan bahwa di situ apa saja yang diharamkan oleh Allah disebutkan. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah bahwa yang dihalalkan oleh Allah, yang dibiarkan oleh Allah menjadi barang yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang halal. Itu poin kita, bahwa kalau menentukan halal dan haram itu adalah hak prerogatifnya Allah, maka yang ketiga kaidahnya adalah kalau ada orang yang menghalalkan sesuatu, menentukan halal atau haram sesuatu, maka itu sama dengan qarinus syirki, yaitu adalah sama dengan syirik. Syirik itu ya wis kanca-kancane Firaun lah. Sama semrap Fir'aun. Fir'aun itu kan ngomong ini, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu. Berarti nek awak dhewe ngomong-ngomong bisa menentukan mana halal mana haram sakarepe dhewe, maka padha karo awak dhewe iki nyaingi Tuhan, padha karo Fir'aun. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir sahabat, yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, nah ini at-tahrim yutba'ul khabath wad darar. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, pasti di situ ada khabath. Khabath itu kotor. Wad darar, darar itu bahaya, pasti itu sudah. Saman semerap, khamr. Kalau sekarang kan mereknya macam-macam deh. Yang saya lihat di waktu diombe ambek kanca-kanca sing winginane sing tak sebut iku. Iku mereke Singaraja ta. Singaraja. Mbok piro regane? Bintange wis gak piro nemane saiki Singaraja. Tapi mirip wis gak ono. Donal ya. Seperti itu Singaraja saiki. Nah, itu prosesnya banyak. Prosesnya ngeten bingen niku. Wong jahiliyah ketika mereka orang-orang Arab itu mabuk itu lumrah, biasa pun biasa itu kayak gak apa-apa. Tetapi ketika datang Islam, Allah Subhanahu wa taala gak langsung mengharamkan, hei bro itu haram, tidak, boten ngoten. Tetapi hanya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 3 proses yang dimiliki, ada proses 3. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para kaum muslimin waktu itu, saat itu mereka itu ya sholat ya mabuk. Coba sama bayangno. Kate sholat kok mabuk dhisik, kira-kira maca ya apa iki kira-kira sing diwaca? Walik-walik. Surat Al-Kafirun yakin gak mari-mari. Di antara a'budu wa ta'budu wala antum gak mari-mari temenan. Nah,
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hei orang-orang muslim, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat nek kapan awakmu iku mabuk. Itu yang pertama. Jangan mendekati sholat nek awakmu iku mabuk. Artinya nek dari sini mabuk itu oleh apa mboten? Mboten nek katene sholat. Nek gak katene sholat, ya gak apa-apa. Halal. Mafhum mukhalafahnya ngoten. Mafhum mukhalafah itu adalah istilah usul fikih nggih. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat nek sampean dalam keadaan mabuk. Artinya ojo sholat nek sampean mabuk. Lah nek gak wayahe sholat ya Mabuk. mabuk. Tapi Allah gak ngomong mabuk. Tapi mafhum mukhalafah bisa diartikan seperti itu. Nek sholat, nek katanya sholat sampean mabuk, ya gak karu-karuan. Banyak suratnya ngelambiar-ngelambiar, gak karu-karuan. Itu pertama, sahabat-sahabat. Itu pertama. Peringatan pertama. Gak langsung diharapkan, boten. Gusti Allah itu ngerti. Proses, bitadrij, pelan-pelan. Yang kedua kemudian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad kepada orang-orang kaum muslim bahwa khamr itu ana manfaate, ana madharate. Nih, mang awale di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa ojo sholat nek dalam keadaan mabuk. Artinya mabuk ya gak apa-apa, tapi gak ojo sholat. Yang kedua, ayat yang turun yang kedua itu prosesnya adalah niki selang beberapa bulan nggih, selang beberapa waktu. Yang kedua adalah prosesnya Allah menerangkan bahwa khamr iku ana manfaate, ana madharate. Tapi madharate luwih gede timbange manfaate. Nah, ayat yang kedua ini itu orang-orang yang punya akal sehat akan berpikir ono manfaate, ono madharate. Mungkin manfaatnya nek kapan rada awak dhewe stres, kakean utang, mungkin hilang sementara ngono ya. Tapi Allah berfirman, dawuh akeh madharate. Madharate apa? Ngapunten. Pembunuhan awalnya adalah mabuk. Tawuran winginane awalnya adalah mabuk. Nek karo wong kelelep nang kali iku ya gara-gara mabuk. Sembarang kali. Ya, ngapunten. Ana cerita ngeten. Anak pemuda dikai situk dikai arak sampai dikai ngapunten nggih sing ekstrim. Dikai wong wedok. Sampeyan milih sing ndi? Milih arak wedok iki ngapunten nggih berzina apakah milih sing mabuk? Dia berpikir zina itu lebih gede dosane. Akhirnya dia milih mabuk lah dia. Mari mabuk gak sadar ono arek tertarik disikat. Mari disikat terus mari ngono gak sadar jadi lho aku kok nek konangan wong ya apa? Pateni. Akhirnya telu-telune dilakoni. Berarti semua kejahatan awalnya teko. Makanya sekarang no drug. Jangan apa? Narkoba, mabuk-mabukan itu termasuk yang diberantas itu sekarang. Apa? Ya, karena semua kejahatan itu asalnya teko. Duduk mabuk laut atau mabuk darat iki lho ya. Mabuk temenan iki. Apa? Apa mame? Ya ngaten ya. Ya, jadi itu proses yang kedua. Allah menyatakan bahwa akeh madharate sebagai manfaat. Orang yang berakal akan berpikir ngeten. Oh, nek akeh madharate lapo aku ate mabuk. Ya, itu yang. Nah, setelah diberi pemahaman seperti itu, berjalan, akhirnya orang yang mabuk di kalangan orang-orang Islam itu sudah berkurang. Akhirnya muncul secara jelas innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Ansab dhisik apa azlam dhisik? Wal azlam wal ansabu rijzum min amalis syaiton. Bahwa khamr
mabuk iku, judi, termasuk ya judi slot-slotan barang ngono iku. Iku adalah rizum, iku elek min amalis syaitan, termasuk perbuatannya setan. Makanya di sini sebut at-tahrim, bahwa kalau Allah mengharamkan sesuatu pasti itu jelek, khobas, pasti itu doror, pasti itu bahaya. Bukti ini mabuk mang diharamno, wong gara-gara mabuk iso zina, iso mateni wong. Pengen aneh kok gara-gara mabuk iso tawuran. Mari pengen aneh kok mari mabuk menene gak kerja rong dino. Lah ngono sih. Nggih. Ngoten niku. Makane mengharamkan sesuatu itu pasti ono sebabnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala gak ada sebab, gak ada apa langsung diharamkan, enggak mungkin. Pasti itu dua itu, al-khabatsu wad-dararu. Apa? Yaitu elek, jelek dan juga bahaya. Ngapunten, daging babi itu karena bisa menyebabkan penyakit. Kenapa anjing juga seperti itu? Loh, terus kenapa yang lain-lain yang belum tahu jelas secara fisik tidak ada bahayanya, misalnya nggih koyok daging yang hewan-hewan buas, kenapa kok diharamkan? Hewan buas itu kan diharamkan karena berkuku tajam, bertaring dan lain sebagainya. Itu diharamkan kenapa? Ngapunten, semua itu makanan-makanan yang panas seperti itu kalau tidak pengaruh dalam jasad kita, penyakit dan lain sebagainya, maka berpengaruh pada psikologi kita. Entah nantinya itu menjadi orang yang ngamuan, entah itu menjadi orang-orang yang gak kena digarai dan lain sebagainya, itu pasti ada. Pokoknya intinya yang diharamkan pasti itu ada dua, ada khabath, ada doror, membahayakan, jelek bagi kita ataupun membahayakan bagi umat manusia. Sahabat-sahabat, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemarin ada dari salah satu sahabat yang mengatakan dibuka pertanyaan boh. Ya tidak apa-apa kalau ada memang yang tanya, tapi kalau memang itu kaitannya dengan hukum yang sekiranya saya tidak tahu, maka saya katakan tidak tahu, akan kita jadikan PR. Karena enten unen-unen ngeten. Waman qala la adri faqad afta. Sapa sing ditakoni masalah hukum kemudian dia mengatakan la adri, aku baru, maka dia sudah berfatwa. Karena apa? Kalau tidak tahu kok berfatwa, maka dia menjadi dolla wa adolla, atau dollu wa adollu. Dia sesat dan juga menyesatkan. Nek dolla kok gaya wae dhewe, lah nek adolla menyesatkan wong liya. Nah, iku sing bae. Monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan, nek mboten enten ya kita akhiri. Nek mboten enten kita akhiri nggih. Al-Fatihah.